Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga keberkahan. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya ya, Sri Mulyani Biologi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh dong dukung channel ini dengan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal OSN untuk tingkat SD, jenjang SD ya, Mapel IPA, tingkat provinsi pada tahun 2019 ya. Kali ini kita akan membahas dari soal yang isian singkat terlebih dahulu. Kita bahas dari soal yang pertama. Perhatikan gambar sayatan melintang organ tumbuhan berikut. Bagian yang berperan menyuplai cairan pada proses gutasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik dan disebut titik-titik. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat sayatan melintang batang ya. Dikotil atau monokotil? Dikotil. Kenapa? Karena di sini ada kambium. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini apa sih? Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah berkas pengangkut. Ingat, yang letaknya di luar namanya adalah floem, yang letaknya di dalam nomor 2 adalah xilem. Untuk fungsinya, floem ya, nomor 1 ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, untuk memudahkan menghafal ya, floem F mesti ada kaitannya dengan fotosintesis. Jadi floem mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian yang nomor 2 ini adalah xilem. Nah, fungsinya apa xilem? Xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Nah, pertanyaannya, bagian yang berperan menyuplai cairan pada proses gutasi ditunjukkan oleh. Nah, apa sih gutasi? Gutasi adalah pengeluaran H2O dalam bentuk cair atau tetes-tetesan ya, lewat permukaan daun. Kalau kita sering mengenalnya itu sebagai embun, teman-teman. Ya, gutasi ini terjadi jika suatu lingkungan ini kelembapannya sangat tinggi. Ya, jadi kenapa kita sering melihat embun pada pagi hari? Karena pada pagi hari umumnya kelembapan udara itu sangat tinggi sehingga tumbuhan melakukan mekanisme gutasi seperti itu. Nah, jadi di sini yang berperan menyuplai cairan pada proses gutasi siapa? Nah, gutasi tadi terjadi di mana? Terjadi di organ daun. Nah, siapa yang menyuplai air ke daun? Yang menyuplai air ke daun adalah xilem. Ingat fungsi xilem tadi adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jadi jawabannya yang A itu adalah nomor 2. Kemudian yang B disebut xilem. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Nata de coco adalah salah satu produk makanan hasil proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme dari kelompok titik-titik dan menggunakan bahan dasar titik-titik. Jadi, nata de coco ini adalah proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme dari kelompok bakteri atau Monera dan menggunakan bahan dasarnya berupa air kelapa ya. Nah, untuk nama mikroorganismenya adalah Acetobacter xylinum. Jadi yang A bakteri atau Monera, yang B air kelapa. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar nefron berikut. Proses filtrasi terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf titik-titik dan titik-titik. Oke, jadi di sini adalah gambar nefron ginjal ya. Mari kita tulis nama bagiannya dulu. Yang A, ini namanya adalah kapsula Bowman. Kemudian yang B, namanya adalah tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Ya, kolektif itu kan mengumpulkan ya. Pengumpul ya. Jadi tubulus collectivus atau tubulus pengumpul yang B.
Kemudian yang C dan yang D ini kelihatannya sama ya. Nah, yang C ini sepertinya yang dimaksud adalah bagian yang ini ya. Nah, kalau yang C ini adalah bagian yang tengah ini, namanya adalah glomerulus. Kemudian yang D ini adalah yang bercabang ke glomerulus. Ini adalah arteri renalis atau pembuluh darah yang menyuplai darah ke ginjal. Kemudian yang E ini adalah vena renalis. Vena atau pembuluh darah yang membawa darah dari ginjal. Kemudian F yang bentuknya seperti huruf U, ini adalah lengkung Henle. Kemudian G ini adalah TKP atau tubulus contortus proximal. Kemudian H ini adalah TKD, tubulus contortus distal. Nah, yang ditanya adalah bagian yang terjadi proses filtrasi. Oke, kita bahas dulu proses pembentukan urin. Itu ada 3 tahap. Yang pertama namanya adalah filtrasi, kedua reabsorpsi, ketiga augmentasi. Filtrasi ya, dari kata filter itu kan penyaring. Jadi filtrasi ini nama lainnya adalah penyaringan. Kemudian reabsorpsi, re itu kembali, absorpsi itu adalah penyerapan. Jadi reabsorpsi ini adalah tahapan penyerapan kembali. Nah, apa yang diserap kembali? Yang diserap itu adalah zat-zat yang masih berguna oleh tubuh. Kemudian tahapan yang ketiga tadi adalah augmentasi. Nah, augmentasi ini artinya adalah pengumpulan seperti itu. Nah, di filtrasi ini terjadi pada bagian kapsula Bowman dan juga glomerulus. Jadi A dan C. Kemudian reabsorpsi terjadi di bagian tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle, G dan F ya. Kemudian augmentasi terjadi di bagian tubulus contortus distal atau yang H, seperti itu. Untuk hasilnya filtrasi ini adalah urin primer, reabsorpsi, urin sekunder, dan augmentasi urin sebenarnya ya, atau urin sesungguhnya. Nah, tadi yang ditanya di soal proses filtrasi terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf A dan C. A itu adalah kapsula Bowman, C itu yang tengah ya. Karena ini gambarnya kurang jelas menurut saya, yang C ini yang dimaksud yang tengah ini adalah glomerulus. Ya, jadi filtrasi terjadi di kapsula Bowman dan glomerulus. Untuk soal nomor 4, tumbuhan hijau pada piramida makanan menempati posisi tingkat trofik ke titik-titik karena bertindak sebagai titik-titik. Jadi, peran tumbuhan hijau pada piramida makanan ini dia menempati tingkat trofik pertama ya, atau tingkat trofik 1 karena dia berperan sebagai produsen. Jadi yang A tingkat trofik ke 1 karena bertindak sebagai produsen, yang B jawabannya adalah produsen. Nah, sebenarnya yang bertindak sebagai produsen itu bukan hanya tumbuhan hijau saja ya, akan tetapi fitoplankton ya, plankton yang memiliki klorofil dia juga bertindak sebagai produsen ya. Jadi organisme yang memiliki klorofil atau bisa menghasilkan makanan sendiri, dia bisa bertindak sebagai produsen seperti itu. Soal nomor 5, perpindahan lokasi dari tempat terang ke tempat gelap seringkali memunculkan fenomena buta sesaat. Fenomena tersebut terjadi karena aktivitas sel titik-titik pada retina, sedangkan sel titik-titik peka terhadap perbedaan warna. Oke, jadi di bagian retina mata itu ada 2 sel, teman-teman. Aslinya banyak sel ya, tapi ada 2 jenis sel. Yang pertama namanya adalah sel batang atau sel bacillus. Jadi nama lain batang itu adalah basil, sel batang atau sel bacillus. Yang kedua namanya adalah sel konus atau sel kerucut. Nah, bedanya apa? Untuk sel batang ini mampu menerima rangsang sinar tak berwarna, sedangkan sel konus mampu menerima sinar kuat dan berwarna.
Kemudian untuk pigmennya, sel batang ini adalah rhodopsin pigmennya, sedangkan sel konus pigmennya adalah iodopsin. Ketika kita berada pada cahaya yang sangat terang, contohnya di bawah sinar matahari ya, rhodopsin ya, pigmen dari sel batang itu akan terurai dan akan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Proses pembentukan rhodopsin tadi memerlukan waktu yang disebut dengan waktu adaptasi rhodopsin. Nah, di waktu adaptasi itu mata kita itu kurang dapat melihat ya. Jadi waktu adaptasi tadi yang menyebabkan terjadinya fenomena buta sesaat. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya fenomena buta sesaat terjadi karena aktivitas sel apa tadi yang menghasilkan pigmen rhodopsin atau yang punya pigmen rhodopsin, yaitu sel batang atau sel bacillus. Sedangkan sel titik-titik peka terhadap perbedaan warna. Nah, sel yang mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna tadi adalah sel konus atau sel kerucut. Jadi yang A jawabannya sel batang atau sel bacillus, yang B jawabannya adalah sel konus atau sel kerucut, seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu ya teman-teman pembahasan soal USN IPA jenjang SD tingkat provinsi tahun 2019 ini. Silahkan ditunggu di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.